Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah ridha, Allah berkah, Allah berikan kita rahmat, karunia, Allah anugerahkan anak-anak yang selalu mendoakan kita, anak-anak yang taat dan berbakti. Insya Allah rumah tangga yang kita bangun, rumah tangga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita berdoa kepada Allah senantiasa untuk kedua orang tua kita, baik yang telah mendahului ataupun yang masih hidup. Semoga kelak semua husnul khatimah dari anak-anak yang selalu mendoakan, dan begitu juga kebiasaan-kebiasaan kita yang mendoakan orang tua, hendaknya kelak anak-anak kita pun akan mendoakan kita. Amin ya rabbal alamin. Allah tempatkan mereka di tempat terbaik di sisinya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini masih dalam judul yang sama, tema yang sama, kata Bang Romi. Judulnya, temanya masih perang pemikiran. Entah kapan selesainya, kita pun tak tahu perang pemikiran ini. Tapi subuh hari ini kita bahas satu penyakit yang sudah mendarah daging. Penyakit ini sudah menjadi darah daging yang sudah berubah menjadi Tuhan baru di kalangan umat manusia hari ini. Judulnya, judul kita adalah Tragedi, Idol, dan Kebutuhan Kapitalisme. Judulnya sederhana, Tragedi, Idol, dan Kebutuhan Kapitalisme. Bisa dipahami maksud judul ini? Judulnya, bahasa sederhananya, mentuhankan idola. Penyakit idolaisme, atau bahasa lainnya fansisme. Jadi ada penyakit yang timbul, nama penyakitnya mengidolakan manusia. Fans. Ini terlepas dari siapapun ya. Baik dia seorang mentuhankan seorang ulama, mentuhankan pemain bola, mentuhankan artis, mentuhankan pemimpin, dalam konteks yang israf berlebihan, maka ini yang kita akan coba bahas. Kalau kita kembali kepada sejarah, dulu kalau kita lihat seorang artis ternama, Michael Jackson, berarti tandanya yang paham Michael Jackson udah tua kan begitu. Karena orangnya udah mati kan. Nah, Bang Endar ya pasti kenal lah karena penganut itu. Misal Michael Jackson. Sekarang kita lihat, ini belum masuk poinnya, cuma kita kasih contohnya aja dulu. Michael Jackson itu banyak sekali yang meniru gaya dia. Pakaiannya, rambutnya, cara jalannya, apa Pak? Goyangnya, kakinya. Kita dikasih kaki sehat maupun kita jalan untuk itu juga ya. Kita buat. Itulah fans. Lionel Messi misalkan. Ketika Lionel Messi lewat, itu yang teriak banyak itu. Cuma kalau yang lewat itu kita gitu, boro-boro teriak, ditengok pun tidak. Gitu. Itulah manusia sekarang. Jadi kita kembalikan satu masalah kepada sejarah. Ketika Islam ini mulai hilang di daratan Eropa, ketika Islam pada masanya 1924-1925 ke atas sampai 1950-an. Itu seolah-olah kita nggak melihat Islam lagi di daratan Eropa. Semenjak Islam itu hilang di daratan Eropa itu, mulai bermunculan orang-orang yang mencoba memiliki kepentingan terhadap negara.
Sehingga para ilmuwan-ilmuwan yang memiliki kepentingan ini untuk mendapatkan tempat di negara itu, mereka harus bersikap tidak adil, tidak jujur terhadap keilmuan itu sendiri. Di poinnya di situ memang. Jadi sebenarnya dampak dan faktor utamanya adalah memang degradasi ilmu dan degradasi iman. Jadi runtuhnya ilmu dan runtuhnya iman sebenarnya di situ. Karena ilmu dan iman yang tidak sejalan itu akan meruntuhkan akhlak. Sehingga akhlak mulia itu terseret gitu. Ini sebenarnya inti poin. 3 ini inti poin dari segalanya. Cuma kita kembalikan. Apa faktor, apa dampak daripada pergeseran Ibnu Rusdi yang ada pengaruh pada masa Andalusia itu ternyata besar. Ketika Ibnu Rusdi atau Averroes ini diasingkan, difitnah, karena Averroes ini kan penasehat kerajaan yang bisa menerjemahkan tulisan Plato, kata-kata Plato, Aristoteles, itu cuma Averroes. Banyak murid-muridnya ini yang belajar kemudian kepada Ibnu Rusdi itu hanya untuk bagaimana mentafsirkan kalimat Averroes, Aristoteles dan lain sebagainya, ilmuwan-ilmuwan Yunani. Dia ada judul buku namanya Scholastic Islam. Jadi bagus itu tentang Averroes itu. Jadi ketika Ibnu Rusdi berada di atas angin mendapatkan posisi terbaik, ini sejarah ya, mendapatkan posisi terbaik menjadi penasehat kerajaan, apapun persoalan kerajaan itu dikembalikan kepada Ibnu Rusdi. Kalau bahasa kita nih mufti lah. Oke, sekarang kalau Pekanbaru punya mufti, wah itu bagus. Apapun persoalan ini kembalikan kepada mufti. Karena memang begitu dulu. Dulu itu semua persoalan itu diukur tolaknya. Ada tolak ukurnya itu agama. Dikembalikan kepada siapa? Ahli di bidangnya. Contoh, mau ambil pajak, tanya dulu pemimpinnya, tanya dulu ulamanya, boleh nggak? Cuman ulamanya harus ulama beneran. Kalau ulama sultan susah gitu. Kalau ulamanya pemerintah ya nggak bisa. Maka yang ditanya itu ulama beneran, mufti beneran. Kira-kira pajak ini bener nggak? Boleh nggak gitu. Terus nanti datang pandangan daripada para ulama. Ini pentingnya adanya para ulama yang bisa berada di sekitar para pemimpin dengan catatan adil, jujur, benar, bijaksana. Nah, masalahnya kalau ulama sultan nih nggak bisa. Apa kata pemimpin jalan gitu. Meskipun salah. Itu yang susahnya di situ gitu. Itu namanya ulama sultan gitu. Jadi kalau pemimpinnya mau korup, mau ngapain, mau zolim ya nggak bisa dia ngomong. Mobil dapat, rumah dapat gitu. Lahan luas gitu. Ya susah kita. Maka kata para ulama itu, apa persoalannya? Kembalikan. Nah, ketika Ibnu Rusdi menjadi seorang penasehat kerajaan itu, Ibnu Rusdi berada pada posisi yang benar. Pada posisi yang benar. Sehingga ada murid daripada Ibnu Rusdi ini yang belajar kepada Ibnu Rusdi, belajar tentang filsafat, keilmuan. Sehingga pada saatnya Ibnu Rusdi berada pada puncaknya oleh kelompok tertentu yang sebenarnya mereka juga belajar kepada Ibnu Rusdi ini. Apa kata mereka? Nggak bisa nih. Ibnu Rusdi ini mereka seperti orang yang Ibnu Rusdi ini hanya menginginkan kepentingan agama tertentu. Jadi memang bahasanya memang agama. Jadi seolah-olah Ibnu Rusdi ini adalah perusak agama-agama yang lain gitu. Diskriminasi agama gitu. Akhirnya dibuatlah fitnah terhadap Ibnu Rusdi. Satu sisi persoalan agama, satu sisi persoalan politik, satu sisi persoalan kepentingan. Maka apa yang harus dilakukan? Singkirkan Ibnu Rusdi. Bukan hanya disingkirkan dalam persoalan kepemimpinan. Ibnu Rusdi disingkirkan menjadi penasehat kerajaan. Bukan hanya itu, dibuat fitnah. Dari fitnah tersebut Ibnu Rusdi dimasukkan ke dalam penjara. Setelah dimasukkan ke dalam penjara, Ibnu Rusdi diasingkan sampai dia wafat. Di tengah pengasingan itu,
para ilmuwan murid-murid yang tadi belajar kepada Ibnu Rusdi merubah. Mereka rubah. Jadi taktik mereka adalah merubah isi, sebenarnya bukan isinya yang dirubah. Pemahamannya tetap, tapi nilai-nilainya yang dikurangin. Mana nilai-nilai yang tak sejalan? Geser. Ini kalau kita bercerita tentang kerajaan Roma, Itali, ini hampir mirip. Kepentingan kerajaan terhadap pemangku agama. Apa kata raja itu? Kalau kalian mau mendapatkan posisi terbaik, maka pemangku agama harus sesuai dengan, harus mengikuti apa yang dikatakan raja. Nah, ini tertulis, Pak. Sebenarnya kalau disebutin agak-agak sensitif kayak gitu. Jadi kalau sensitif ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi memang persoalannya begitu. Alkitab itu dulu, ini persoalannya, Pak ya. Jadi Alkitab itu dulu begitu. Apa kepentingan raja? Itu dia yang dimuat. Sehingga banyak terjadi perubahan dan bertolak belakang kadang-kadang. Karena menyesuaikan kepentingan gitu. Nah, ini waktu itu begitu. Sehingga banyak dulu orang-orang yang berkepentingan ini yang sudah menggeser Ibnu Rusdi, mereka merapat. Kalau bahasa kita sekarang ini menjilat lah gitu. Menjilat kepada pemimpin, pemerintah. Dapat nih posisi. Tapi ternyata bukan pada itu dua. Itu hanya kepentingan politik saja. Hanya kepentingan politik, kepentingan golongan. Ternyata apa yang mereka lakukan kemudian hari, cara berpikir mereka ke depan. Yang kita rusak bukan itu. Yang kita harus ambil alih adalah bagaimana kita menjadi Ibnu Rusdi. Bukan Ibnu Rusdinya, tapi kita menjadi Ibnu Rusdi. Kata mereka. Apa maksudnya? Bagaimana Ibnu Rusdi tidak dikenal, yang dikenal adalah kita. Istilah Karl Marx dan lain sebagainya, Marco Polo dan lain sebagainya, para ilmuwan-ilmuwan barat itu tidak ada satupun yang bisa lepas daripada pemikiran Ibnu Rusdi. Tidak ada. Tidak ada yang bisa lepas yang persoalan sosial. Tidak ada yang bisa lepas dalam pemikirannya Ibnu Khaldun. Tidak ada. Sulit kita temukan, Pak. Karena ulama sekarang cerdas-cerdas. Setelah mereka teliti, ternyata banyak pengaruh pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Rusdi dan beberapa ulama yang lain itu yang mempengaruhi daratan Eropa yang hari ini dikenal. Cuma, ada cumanya. Pergeseran nilai ini yang menjadi persoalan kita. Kalau seandainya mereka merubah tapi nilainya tetap jalan, itu sebenarnya nggak ada masalah. Hanya saja mereka bermasalah pada ketidakjujuran. Makanya ilmuwan muslim itu baru dikenalkan kepada kita itu mulai pada abad ke-20. Sebelum itu kita nggak kenal itu, Pak. Bapak Ibu boleh cek deh dalam sejarah. Nggak ada itu. Ilmuwan muslim itu dikenalkan itu nggak ada. Bahkan orang tahunya cuma itu-itu aja. Padahal banyak sekali ilmuwan muslim itu. Kita ambil contoh Ibnu Hayyan gitu. Siapa yang tahu Ibnu Hayyan? Mungkin kita sekarang kalau ditanyakan siapa Ibnu Hayyan, paling kita buka Google. Mbah, siapa mbah gitu. Baru kita tahu. Kalau enggak kita nggak kenal itu Ibnu Hayyan itu siapa. Karena memang itu tujuannya. Bagaimana caranya ketika Ibnu Rusdi sudah disingkirkan Ibnu Rusdi ini, maka ada hal lain yang harus mereka lakukan ke depan. Apa hal lain yang harus mereka lakukan? Merubah pola pikir daripada masyarakat Spanyol ketika itu untuk menghilangkan Islam daripada bumi Andalusia. Bagaimana caranya? Harus dibuat, harus. 1800-an itu. Coba bayangkan. Digeser, Pak. Islam itu digeser. Jadi seperti seolah-olah, oh ini bukan saatnya masamu, sekarang masa kami. Gitu. Boleh lihat dalam sejarah Perang Mu'tah. Kapan waktu kita cerita tentang Perang Mu'tah itu. Antara Islam dan Romawi. Itu masuk dalam kategori cerita penggeseran. Gitu. Pergeseran. Nah kita kembalikan pada poinnya. Jadi ketika posisi sentral Islam, sebenarnya bukan Islamnya. Sebenarnya bukan Ibnu Rusdi sebagai pahlawan Islam, bukan. Hanya saja Ibnu Rusdi dimuliakan karena ilmunya dan agamanya gitu. Ibnu Rusdi ini dimuliakan karena ilmu dan agama. Tapi memang fitnah itu besar. Fitnah itu besar. Sehingga dibuatlah fitnah, disingkirlah Ibnu Rusdi. Kemudian para ilmuwan barat muncul. Ilmuwan Eropa muncul. Kemunculan mereka berada dalam dasar tekanan. Kemunculan mereka untuk menggeserkan nilai.
Ingat ini kalimatnya baik-baik Bapak Ibu ya. Menggeserkan nilai. Artinya apa? Tidak ada urusan agama di situ. Makanya mereka katakan ilmu bebas nilai. Karena yang digeser pertama sekali dalam ilmu itu adalah nilai. Maksudnya bagaimana? Sekularisasi. Sekularisme. Ya sekularisasi lah bahasa itu. Sekularisasi atau sekularisme. Memisahkan dulu kepentingan negara dengan kepentingan ortodoks, agama, religion. Pisahin dulu. Ntar baru tatanan negaranya kalau sudah benar dalam arus logika, selesai. Agama singkirkan dulu. Ntar kalau udah nggak benar, kembalikan kepada agama. Begitu dia. Oh ini udah rusak nih. Ini mesti disebabkan karena pengaruh agama nih. Pengaruh orang-orang yang bawa nih. Maka ini disebut dengan orang-orang beragama pada saat itu disebut dengan ortodoks. Mereka sangat ortodoks gitu. Sehingga posisi agama itu sangat-sangat sulit waktu itu. Apa tak lagi Islam. Semenjak disingkirkan Ibnu Rusdi, Andalusia hancur, selesai. Tidak ada namanya bahasa yang disebut dengan Islam. Tidak ada. Timbulnya kebencian-kebencian. Yang mereka buat adalah ini disebabkan Islam, disebabkan Islam, disebabkan Islam. Sehingga kebencian masyarakat Eropa terhadap Islam itu disebabkan faktor tersebut. Jadi doktrinnya jelas. Nah kita ambil contoh sederhana. Bapak Ibu kalau buka video, nanti ada orang dalam video-video baik YouTube ataupun di Facebook itu, ada orang pakaian-pakaian Muslim, kemudian mereka bersorban. Di Eropa sekarang ini sedang dibuat kasus-kasus begitu untuk menjelekkan Islam itu. Dibuat pakaian Muslim, pakai sorban. Masuk ke toko, lemparkan tas. Seolah-olah itu bom. Dilempar nih, orang lari. Keluar berhamburan tuh dari toko tersebut. Sebenarnya sederhana video itu menunjukkan kepada kita. Terorisme. Tapi terorisme, indikasi terorisme yang mereka lihatkan adalah cirinya Muslim. Pakaiannya jubah, pakai surban. Ini sebenarnya strategi lama yang mereka buat untuk membenci Islam. Artinya ada oknum-oknum tertentu yang berada di dalam pura-pura menjadi seorang Muslim, tapi dia buat kekerasan atas nama Islam. Inilah bahasa teror. Jadi sebenarnya begitu, untuk merusak itu begitu dia. Sehingga rusak apa? Ini sudah lama, 1800-an itu pernah terjadi. Ketika penyingkiran Ibnu Rusdi begitu. Bagaimana caranya citra Islam harus buruk? Maka mereka harus bisa berada pada posisi tersebut. Maka dijelekkanlah Islam tersebut. Kebencian orang terhadap Islam pada masa itu sangat tinggi. Sampai pada tahun 1900-an, 1970 ke bawah. Itu bencinya bukan main terhadap Islam itu. Bencinya bukan main. Sampai nama saja, kalau namanya Muhammad geser. Maunya namanya siapa? Ya terserah, pokoknya jangan Muhammad, jangan nama-nama Islam. Nggak bisa Pak. Pakai nama Islam salah, pakai nama Muhammad salah, Ibrahim salah. Tapi pakai Abraham boleh. Pakai nama Yusuf salah, pakai nama Yosef boleh. Jadi harus sebegitunya. Sebegitunya mereka bencinya dengan Islam itu. Jadi ketika lihat orang Muslim, karena apa? Dampak daripada doktrin sebelumnya Pak. 1800 mereka sudah bangun itu. Jadi frame terhadap kebencian Islam itu sudah mereka bangun 1800-an lebih. Semenjak Andalusia runtuh, habis. Bayangkan, ketika mereka ingin menghancurkan Islam. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika Turki Utsmani runtuh. Turki Utsmani runtuh 1924 itu, 25 itu. Habis Islam habis. Inilah masa akhir daripada Islam itu terakhir. Bahasa Islam itu terakhir. Kalau bahasa sejarahnya begitu. Tidak ada lagi yang disebut dengan Islam. Yang ada adalah Eropa. Maka Islam ketika itu identik dengan Timur Tengah atau Timur. Sementara Barat ketika itu identiknya adalah Eropa. Maka disebutlah pertarungan pertarungan Barat dan Timur. Nah, jadi bahasanya Barat versus Timur. Bahasa ini doktrin.
Bahasa ini bahasa untuk merusak. Seolah-olah yang datang dari Timur Tengah itu rusak. Yang datang dari Timur Tengah rusak. Ini kental banget Pak. Ketika saya jadi mahasiswa, itu bahasa ini kental banget. Apa kata dosen saya itu? Jangan kau bawa-bawa jubah itu ke sini. Jangan kalian bawa-bawa Islam itu ke sini. Sampai hanya dari pakaian sampai daripada pemikiran. Jadi kalau kita membahas Imam Al-Ghazali, Ibnu Rusdi, mereka nggak mau terima itu. Kata dosen-dosen filsafat saya itu, jangan yang kayak gitu dibahas. Kita bahas Immanuel Kant, Karl Marx, Joseph Schumpeter, dan lain sebagainya. Wah, saya bilang, ya ini. Yang justru menghilangkan doktrin agama dari kita adalah orang-orang yang terjangkit penyakit tersebut. Geser. Akhirnya apa? Mahasiswa menikmati apa yang mereka baca. Seperti filsafat para ahli filsuf barat. Tapi mereka anti terhadap filsuf muslim. Makanya banyak yang kenal Karl Marx tapi nggak banyak yang kenal Nabi Muhammad secara baik. Banyak yang kenal. Mahasiswa tuh banyak yang kenal Karl Marx secara baik ketimbang mereka mengenal Muhammad dengan baik. Sangat sedikit. Apalagi yang HMI ya Bang. Nah, itu poin penting. Rawak HMI kan. Karena kami waktu di HMI itu doktrinnya begitu. Baca buku nih, filsafatnya baca begitu. Sampai bukunya Durkholis Majid habisin tuh, khatamin kan begitu. Tapi memang doktrinnya itu. Itu doktrinnya. Nah sekarang pertanyaannya, apa kaitannya dengan idol? Apa kaitannya dengan idola? Apa kaitannya dengan fans? Kita lihat Pak. Setelah runtuhnya Islam di Turki atau runtuhnya Turki Utsmani, ada sejarah setelah itu. Apa sejarah? Perubahan yang disebut dengan Islam kembali. Islam asing di telinga umat muslim ini. Muncul peradaban barat. Muncullah bahasa yang disebut dengan westernisasi. Kebarat-baratan. Sekarang apa yang terjadi? Para ilmuwan-ilmuwan barat dengan gaya berpikir yang bebas nilai tadi, mereka munculkan satu ideologi yang disebut dengan gerakan liberalisme. Artinya membuat mereka berpikir bebas, apapun yang mereka buat bebas. Mereka mau buat seperti apapun silahkan. Tidak ada masalah. Yang penting kreatif. Yang penting tidak ditekan. Yang penting bebas. Berbuatlah. Lakukan sesuka hati. Asal itu baik. Masalahnya asal itu baik itu tidak punya standar. Baik itu tidak punya standar. Makanya kalau kita temukan ada anak berhubungan badan dengan orang tuanya. Ada anak berpakaian terbuka. Sekarang biasa memang. Ini saya ambil contoh. Kenapa di Eropa itu orang telanjang sekarang tidak ada nafsunya? Itu biasa. Karena tiap hari itu yang ditengok. Setiap hari lihat orang yang terbuka. Sehingga mohon maaf Pak ya, itu boleh dicek boleh Bapak Ibu lakukan penelitian terhadap laki-laki Eropa. Lebih senang mana? Wanita tertutup atau terbuka? Tertutup. Nggak suka dia wanita-wanita terbuka sekarang itu. Coba bayangkan. Tapi dampak daripada pemikiran sebelumnya Pak. Dampak dari itu. Akhirnya apa? Sesuatu itu terbiasa. Makanya kalau kita katakan orang Indonesia sekarang ngikut barat itu terlambat sebenarnya. Orang udah nggak nafsu itu dengan perempuan yang mohon maaf nggak pakai baju itu. Sekarang saya tanya bapak-bapak nih, khususnya bapak-bapak misalkan. Ada perempuan nggak pakai baju sama sekali. Cantik banget gitu misalkan. Bidadari gitu. Lewat di depan tapi nggak pakai baju. Nggak pakai sehelai benang pun. Kira-kira apa yang dia pikirkan? Mesti gila kata dia. Itu gila tuh perempuan tuh. Gitu. Dalam benak kita begitu. Begitulah sekarang kondisinya di sana itu. Jadi mereka tak lagi berpikir hal-hal tersebut gitu. Sehingga memang pengaruh itu besar. Nah, ketika barat menjadi penguasa, kalau bahasa lainnya itu ditambah dengan perubahan bahasa dan budaya itu, bergeserlah nilai-nilai budaya yang Islami tadi di sana. Muncullah yang disebut dengan westernisasi. Nah, westernisasi ini untuk membudayakan budaya barat ini butuh figur. Maka dicarilah orang-orang yang bisa dijadikan figur. Apapun yang dibuat figur ini mesti bisa diikuti. Bagaimana caranya? Harus dibuat. Harus dibuat. Kalau bahasa kemarin itu,
Ada yang bilang begini, apa benar pacu jalur itu bisa mendunia gitu deh. Melalui tariannya. Tapi ini sebenarnya bahasa sampingan ya, bahasa sampingan. Kata dia, mana mungkin, itu mesti kerjaannya adalah orang-orang yang rajin di bidang teknologi. Jadi bagaimana caranya ini bisa viral. Maka dimasukkanlah ke lembaga-lembaga tertentu yang bisa memviralkan secara masif. Jual gitu. Oh gitu, bisa. Apalagi sekarang. Sekarang ini beli viewer bisa. Bisa ya bang? Oh, berapa satu itu? 100.000 berapa? Serius lah nanya nih. Gitu. Misalkan YouTube, Bapak Ibu punya YouTube gitu. Pengen viral, cepat hari ini besok viral, bisa tuh. Beli dulu viewer. Cuma sebenarnya sederhana kalau begitu kata Nabi. Itu udah sampaikan Nabi dalam hadis itu. Kata Nabi, kencingkan sumur Zam-Zam itu. Kalau pengen terkenal, kencingkan sumur Zam-Zam. Fatu'raf, kata dia. Selesai itu. Kita tinggal kencingkan sumur Zam-Zam. Gak usah sumur Zam-Zam. Kasus Mekah. Kasus di Mekah itu pada tahun 1900-an itu pernah terjadi. Dulu Ka'bah itu pernah masuk terorisme di dalam Ka'bah itu. Di dalam Masjidil Haram itu. Diikat semua Pak. Semua jamaah haji itu disandra itu. Heboh seheboh-hebohnya itu. Sangat heboh. Itu sebenarnya selesai itu. Makanya tinggal kencingkan sumur Zam-Zam, kencingkan Quran. Sekarang kan gitu. Ada orang joget di atas Quran. Divideokan viral. Gitu. Itu tapi viralnya kan nggak sehat itu. Viral-viral nggak sehat. Nah begitu contohnya. Jadi itu sudah dibuat dari dahulu. Maka dicari figur. Mana figur? Orang-orang yang mengangkat doktrin bahwa agama merusak, doktrin bahwa agama membunuh, doktrin bahwa agama itu merubah, doktrin bahwa agama itu adalah ortodoks, doktrin bahwa agama itu adalah sesuatu yang sangat keterbelakangan. Itulah doktrin yang mereka masukkan. Sehingga tidak lagi dibutuhkan agama. Kembalilah mereka kepada, nah yang menjadi sorotan adalah siapa yang cerdas secara berpikirnya. Sehingga ketika itu Bapak Ibu, setiap orang yang punya ide cemerlang, meskipun bertolak belakang dari nilai agama, itulah yang menjadi poin utamanya, figurnya itu. Sehingga figur-figur di sana, mohon maaf Bapak Ibu boleh lihat ya karakter orang barat itu, siapapun dia. Kalau sudah terkenal itu, oh itu mereka kalau udah cinta tuh mati-matian gitu. Kalau ada mati-matian tuh, tanda tangan itu berharga banget, itu bernilai banget itu. Bapak Ibu boleh lihat ya jersey, baju bola. Itu kalau sudah ada tanda tangannya Cristiano Ronaldo, kira-kira jualnya berapa? 200.000 atau 50.000? Salah Bu, bisa sampai puluhan juta satu baju. Koyak sekalipun yang penting ada tanda tangan Cristiano Ronaldo, berlaku itu. Bayangkan tuh, sebegitunya. Akhirnya apa? Nalar tidak sehat ini muncul. Nalar tidak sehat. Dari kapan? Dari memfigurkan. Akhirnya apa? Orang yang difigurkan ini, orang yang diidolakan ini, apapun yang dia buat meskipun tidak sehat berlaku. Apapun yang dia buat mesti, sekalipun yang dia buat ini nggak benar, mesti berlaku. Misal dia jual baju tapi koyak-koyak gitu. Baju yang dia buat untuk kain pel aja itu berharga. Oh ini meskipun kain pelnya Cristiano Ronaldo ini, misal, itu berlaku. Nah pada saat itu figur yang bisa terkenal, yang sangat terkenal pada masa kami lah, itu yang disebut dengan Michael Jackson itu tadi. Pertanyaan saya, muslimkah dia? Ada isunya Michael Jackson masuk Islam, itu bullshit itu, hoax semua itu. Jackie Chan masuk Islam kata dia. Ya itu nggak tahu lah, pokoknya cerita di balik itu lagi. Tapi ketika Michael Jackson itu, penyakit Michael Jackson inilah yang pertama sekali yang paling banyak membawa dan merubah wajah dunia. Coba bayangkan itu. Westernisa berhasil mereka buat itu. Padahal kalau kita runut kesalahan dalam pribadi beliau itu ya. Operasi plastik, operasi wajah, pokoknya apapun yang dibuat. Hanya untuk tampil menawan. Umat muslim banyak yang mengidolakan beliau. Banyak sekali. Sampai mati pun dia masih banyak yang mengidolakan. Coba bayangkan. Cuman kita bingung itu idolanya benar apa nggak benar gitu kan. Maka seorang dokter bernama Adian Husaini menuliskan Tragedi Idol dan Kebutuhan Kapitalisme. Nah ini poin pentingnya nanti di situ. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
Kata Dr. Adian Husaini itu, kita sekarang ini yang sulit untuk kita hapus adalah persoalan idol ini. Karena persoalan pengidolaan manusia ini sudah masuk dalam kategori hamiyatun, fanatisme. Fanatisme. Kita ambil contoh. Anggap satu orang figur yang difigurkan. Misal orang Indonesia lah gitu. Kita contoh yang difigurkan itu Agnes Monica misalnya. Coba ada Bapak Ibu yang mencaci maki Agnes Monica itu. Habis itu. Bapak Ibu satu orang yang mencaci maki Bapak Ibu jadi berapa? Ratusan ribu. Jadi bisa tenar langsung Ibu itu, Bapak Ibu itu. Hanya karena mencaci maki figur mereka. Jadi kalau kita menjelekkan dia, oh itu habis kita, Pak. Habis kita yang dicaci maki. Artinya yang dikhawatirkan oleh para ulama itu, apakah model idola seperti ini dibenarkan atau sudah masuk dalam kategori mentuhankan. Mentuhankan. Nah yang dikhawatirkan itu mentuhankan manusia. Maka selalu kita katakan syirik modern itu yang paling berbahaya adalah ketika mereka menyembah manusia. Coba bayangkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, para figur-figur barat itu bagaimana caranya masuk mereka ke sini? Jadi westernisasi itu, budaya barat itu bagaimana caranya budaya barat itu masuk ke Indonesia? Melalui public figure. Apa public figurnya? Artis. Makanya artis pakaiannya seksi, diikutin karena banyak fansnya. Gitu. Jadi mereka jualan apapun, enak nggak enak belakangan, karena ada fansnya. Gitu. Bapak Ibu nggak terkenal, buat seenak apapun, ya kalau nggak terkenal ya lambat gitu. Tapi coba Bapak Ibu buat makanan, setelah buat makanan, kemudian pasang fotonya artis ternama begitu. Besok rame yang datang, oh ini punya itu gitu. Coba bayangkan. Nah begitulah kondisi kita. Nah sekarang yang ingin kita luruskan adalah, penyakit idol ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Baik itu bagi kita ataupun bagi generasi. Yang menjadi persoalan kita adalah, kita sedang melawan konsep ini, kita sedang melawan praktek ini, yang kita lawan bukan mereka. Tapi yang kita lawan adalah generasi kita sendiri. Nah ini yang poin pentingnya. Kenapa? Karena hari ini kita sedang melawan orang-orang yang memang memfigurkan orang lain. Dan mereka adalah bagian daripada tubuh kita sendiri. Anak kita sendiri. Buka TV. Yang dibuka siapa? Anak kecil umur 4 tahun bisa kenal Cristiano Ronaldo. Ketemu tidak, main bola nggak pernah, lihat bola nggak pernah, tiba-tiba nonton TV kenal Cristiano Ronaldo. Coba bayangkan. Nah ini dampaknya. Nah sekarang pertanyaannya, dari hasil tersebarnya westernisasi ini dan figurisasi atau idolaisme ini, apa dampaknya terhadap Islam? Hilangnya figur-figur umat Islam. Hilangnya figur Nabi. Hilangnya figur para ilmuwan muslim. Kita tak temukan itu pada abad ke-19 ke bawah, tidak kita temukan. Baru kita temukan baru pada abad ke-20. Itu pun dengan susah payah kita angkat. Dengan susah payah. Berarti Ustaz, Indonesian Idol itu parah itu. Ya saya katakan kalau parah ya memang parah, gimana? Lomba begitu jutaan rupiah itu. Ratusan juta hadiah ya kan. Lomba qiraatul Quran boro-boro dapat hadiah. Hadiah dari tempatnya dapat gitu kan. Ya memang diskriminasinya dari sono gitu. Memang dari dulu Pak diskriminasi itu. Nah ternyata setelah budaya barat masuk tidak hanya sampai di situ. Nah, berkelahilah antara K-pop Korea dengan Amerika. Barat dengan Korea berantem nih gitu. Nah, maka terjangkit penyakit terus kita itu. Dulu banyak kalau kita runut-runut banyak penyakitnya. Ada dulu apa namanya? Gangnam Style.
joget K-pop. Pokoknya kita nih malu dengan budaya kita sendiri. Apa? Penyakit dangdut cesar kata deh. Itu pada masanya. Kita nih malu Pak. Itu karena apa? Mengapa bisa tersebar seluas mungkin begitu? Budaya-budaya barat, budaya Korea yang merusak nilai-nilai Islam itu. Itu karena malunya umat muslim mengakui identitas mereka sebagai muslim. Malunya umat muslim mengakui identitas dia sebagai seorang muslim. Sampai hari ini kita tidak benar-benar dalam kategori berani mengakui keislaman kita. Apa contohnya? Beranikah kita mengatakan kami muslim, say no to drug, say no to riba, say no to kriminal? Enggak Pak. Say no to westernisasi, tidak. Salah satu budaya yang paling tampak dari dampak daripada westernisasi, toko-toko kita masih banyak berbahasa Inggris. Karena apa? Karena kita mengatakan kami pengen gaul. Bahasanya agak bagus dikit, bahasa Inggris. Bapak Ibu, bahasa Inggris itu datang belakangan. Bahasa yang pertama di dunia ini bahasa Arab. Yang kedua bahasa Melayu. Bukan bahasa Inggris. Dan bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia datang belakangan, bahasa Inggris datang belakangan. Makanya dulu Pak, kita belajar namanya bahasa Melayu itu. Sekarang mencari anak yang ngerti bahasa Melayu aja susah. Suruh baca Arab Melayu, sulit Pak. Tapi suruh baca bahasa Inggris, oke, dari kecil memang dilatih begitu dia. Makanya kembali kita poinkan itu. Ini kita pengen kembalikan nilai ini Pak, kita pengen kembalikan biar kita nih sadar gitu. Kita nih tidak sadar kalau kita sedang dijajah gitu. Nah kembali Pak ya. Nah sekarang kembalikan kepada tragedi idol tadi, tragedi idol. Nah kekaguman, pemujaan itu berujung pada ketaatan yang membabi buta. Bisa digarisbawahi. Kekaguman, pemujaan berujung pada ketaatan yang membabi buta. Inilah yang bahasa itu disebut dengan pada masa jahiliyah dulu. Yang disebut dengan hamiyatul jahiliyah. Apa itu hamiyatul jahiliyah? Arti hamiyatul jahiliyah itu adalah fanatisme yang membabi buta. Fanatisme yang tidak benar. Fanatisme yang tidak dibenarkan oleh agama. Dan jahiliyah melakukan itu. Dulu jahiliyah juga begitu. Fanatik mereka terhadap golongan, kelompok, agama, nenek moyang, segala macam. Itu sangat kuat. Nah sekarang dikembalikan. Dikembalikan, kita kembali kepada masa-masa dahulu. Melalui apa? Arus pemikiran westernisasi yang tadi. Kita dibuat seolah-olah sesuatu yang tidak normal itu normal. Makanya orang pakai baju terbuka dulu tidak normal, sekarang normal. Biasa aja kok sekarang itu. Udah zamannya begitu kok. Jadi kita dituntut untuk mengikuti zaman yang memang seperti itu. Ustadz semuanya pakai suap. Kan enggak apa-apa kalau kita pakai suap juga gitu. Nih kalimat itu yang harus Bapak Ibu rubah ya. Ustadz semuanya kan pakai suap. Jadi kita enggak apa-apa kalau enggak pakai suap. Karena kita mau ngambil hak kita. Yang kayak gini ini dibuang. Kita sedang menormalkan keharaman itu. Menghalalkan yang haram. Hukumnya haram itu. Artinya kalaupun ada yang dibenarkan hanya untuk melepaskan daripada dahaga. Kata para ulama itu. Makanya babi itu kalau dalam hutan kalau dia tak dapat makanan baru boleh. Itu pun kalau tak dapat yang lain. Itu pun boleh di sini bukan boleh dimakan secara utuh. Hanya untuk menghilangkan rasa lapar. Kalau sudah hilang, sudah terisi sedikit, makan lagi haram. Tapi enak ya Pak Ustaz. Nanti dicari alasan lagi. Apa alasannya? Berjalan lagi ke ujung, tidak dapat lagi Pak Ustaz. Makan babi lagi kami ya. Katanya. Begitu manusia kesalahan. Itu yang terjadi sekarang. Karena dampak daripada normalisasi tadi. Kita dituntut untuk menormalkan sesuatu yang tidak masuk akal dalam agama. Yang bertolak belakang dengan syariat. Dengan dalih, dengan alasan doruri. Darurat. Sekarang apa yang darurat di muka bumi ini? Tidak ada. Tidak ada yang darurat sekarang itu. Yang darurat sekarang itu cuma satu. Darurat agama. Itu yang paling penting.
Budaya kita dihabisin, kita diam aja. Semua kita diam. Pendidikan kita dirusak, diam. Politik kita dirusak, kita diam. Malah kita ngikut. Kita normalkan itu. Perbuatan-perbuatan kezaliman. Dan itu kita pilih. Dan kita ngikut. Kita yang ikut nyoblos. Artinya kita yang menormalisasikan perbuatan tersebut. Kembali kepada hal tadi, Pak. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poin kita di situ. Nah, ketika mereka mentaati atau melakukan ketaatan yang membabi buta, mereka akan melakukan penyembahan. Disinilah kata beliau yang masuk dalam kategori mentuhankan manusia. Saya selalu melihat ini, Pak. Orang-orang ketika ketemu dengan fansnya menangis. Nengok Ka'bah biasa aja. Nengok fansnya nangis, Pak. Berpelukan. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Perempuan ketemu fansnya, rela Pak dipeluk Pak. Peluklah sesuka hati deh. Coba. Laki-laki juga gitu. Ketemu fansnya perempuan, wah berpelukan. Ya Allah, ya Rabbi. Coba Bapak Ibu lihat tradisi artis kita. Cipika-cipiki laki-laki perempuan. Saya tanya itu halal gak tuh? Yang kayak gitu tuh Pak. Itu dampak dari mana? Dari barat itu Pak. Dari barat. Saya punya seorang dosen. Lulusan Belanda. Apa kata beliau? Orang cuma cipika-cipiki aja. Ngapain ente segitunya betul? Pak, dalam agama kami haram itu. Jangankan cipika-cipiki. Salam-salaman aja haram sebenarnya. Ente terlalu katrok kan katanya. Begitu kan saya. Dibilang ya awak katrok. Sebenarnya mungkin katrok iya juga. Memang awak katrok gitu. Cuma karena katroknya awak memang tidak mau melakukan perbuatan tersebut. Bukan kita tak tahu. Mereka ingin bawa itu. Sudah biasalah kalau begitu tuh. Cipika-cipiki laki-laki perempuan. Ini budaya barat. Budaya barat kalau bertentangan dengan agama haram. Enggak usah dibawa ke sini. Jangankan di sini, di sono juga haram. Sekalipun itu budaya barat. Mereka menormalisasikan, ada dampak, ada sebabnya, ada. Mengapa mereka menormalisasikan hal begitu? Liberalisme. Jadi dari gaya berpikir mereka yang biasa tadi, akhirnya mereka paksakan itu Pak untuk biasa. Dipaksakan untuk biasa. Itulah poinnya kenapa Ibnu Rusdi harus diasingkan. Jadi dianggap kaku. Ibnu Rusdi ini datang dengan nilai yang kaku. Sehingga ketika orang-orang yang berpikir kreatif seperti ini dianggap orang yang pahlawan. Makanya pada saat gaya sekulerisme ini sampai ke Indonesia, itu Nurholis Majid dianggap pahlawan itu. Betul ya Bang Endar ya? Yang tua-tua mesti tahu karena seumuran kan gitu. Mereka dianggap pahlawan, pembela. Yang membela toleransi, yang membela hak asasi dan lain sebagainya. Tapi mereka lupa membela hak agama. Yang mereka lupa adalah membela hak agama. Baik. Sekarang dari tragedi idol dan kebutuhan kapitalisme. Sekarang perhatikan baik-baik. Kita ambil logika sederhana. Logika sederhana saja. Misal, kita ambil contoh Bang Endar pengusaha sawit. Dia cari figur yang ternama. Yang ternama. Siapa figurnya misalkan? Anggap saja Michael Jackson. Berhasil bangun kontrak dengan Michael Jackson. Kata Bang, pokoknya kau ku kontrak selama setahun ini. Selama setahun ini kau pokoknya silahkan sebarkan. Apa yang bisa kau sebarkan sawit-sawit aku. Termasuk pupuk-pupuk sawit aku. Kontrak setahun kita bayar 2 miliar. Misal, contoh. Ini kapitalisme nih, bermain kapitalisme. Ini masih dalam promosi barang untuk jual beli, silahkan. Tapi ada yang lebih berbahaya. Loh, pokoknya promosikan budaya barat nih. Nggak usah pakai celana, pakai kolor aja. Kalau dalam setahun lu punya banyak peminat, kita buat baru. Apa yang kita buat sekarang? Yang kita buat celana koyak-koyak. Bagaimana celana koyak-koyak ini bisa tenar seantera dunia ini? Benar Pak. Saya pernah lihat itu. Celana jeans mereknya kita tahu. Itu robek. Masuk dalam Amazon. La ilaha illallah. Harganya 250 juta. Di sini jadi kain pel. Tapi yang beli banyak. Itu dijual tuh. Jadi kalau saya punya kawan itu. Dia datang ketika
Siapa yang datang ke Indonesia itu ya? Lionel Messi atau siapa begitu. Datang ke Indonesia. Dapat Pak dia Pak. Dia juga kebetulan jualan jersey. Dapat dia tanda tangan itu. Entah Lionel Messi atau siapa itu. Dapat dia. Ditengokkan itu mahasiswa sama kayak kita. Satu kelas itu. Ditengokkan. Wan. Berapa kira-kira kami jual katanya. Berapa dijual Pak? 850 juta. Baju itu doang. Padahal baju itu sama aja kan. Cuma mahalnya tanda tangan itu. Padahal tiket pesawat nggak nyampe itu bolak-balik itu. Bolak-balik nggak nyampe 800 juta itu. Paham maksudnya kapitalisme di sini, paham Bapak Ibu ya? Kita sedang dibuat begitu sekarang. Dengan figur-figur tertentu, idola-idola tertentu untuk meraup keuntungan. Maka salah satu program yang mereka buat untuk meraup keuntungan itu menjual tubuh wanita. Miss Universe itu penjualan tubuh wanita namanya. Ustadz ini memang ngomongnya gitu-gitu doang. Ya memang begitu. Gimana kata guru saya sih. Iya Pak ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Baik. Kalau Bapak Ibu ke Bali, ada satu pulau di Bali itu. Di pulau di Bali itu Bapak Ibu masuk tanpa harus sehelai benang pun. Nggak boleh pakai, nggak usah dipikir-pikir yang laki-laki, nggak usah ikut-ikutan Pak. Saya cuma kasih tahu doang. Tapi bukan promosi, bukan. Tapi boleh masuk. Yang masuk syaratnya itu, nggak usah pakai sehelai benang pun. Kalau masih pakai CD, ya nggak boleh masuk. Nggak usah angguk-angguk Pak Endar. Mencurigakan. Baik Pak. Nah sekarang kita lihat Pak. Betul enggak perkataan Imam Al-Ghazali? Kita lihat. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Asnaful Maghrurin. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Asnaful Maghrurin itu disampaikan. Minal maghrurin arbabul ibadat wal a'mal. Satu. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali arbabul amwal wa firaquhum. Mereka tertipu dalam urusan harta dan urusan kelompok, kata Imam Al-Ghazali. Jadi ini, cuma kan kita nggak paham. Gitu. Kita nggak paham dengan hal-hal tersebut. Seolah-olah yang kita beli itu mewah, wow gitu. Karena kita mengidolakan. Nah, kalau dulu di Indonesia ini banyak mengidolakan Rhoma Irama, mengidolakan artis-artis dangdut. Gitu. Tapi dampaknya apa? Itu tadi. Kita lebih senang mendengarkan dangdut daripada, mohon maaf, kita datang konser mereka tapi kita nggak sholat itu. Nah penyakit ini Pak tertular dalam urusan agama sekarang. Penyakit yang seperti ini tertular dalam urusan agama. Maulid Nabi rame yang datang, sholat cuma satu sop. Ini saya kemana-mana saya sampaikan terus nih Pak. Kemana-mana itu mau Isra Mi'raj saya sampaikan, mau Maulid Nabi saya sampaikan, mau tahun baru saya sampaikan. Anda datang sampai masjid nggak cukup Pak. Tapi pas sholat Isya, nggak usah subuh lagi, sholat Isya. Setengah sop aja empot-empotan kita manggilnya Pak Allahu Akbar. Sampai udah mau putus surat ini. Manggil tetap juga nggak datang-datang. Coba bayangkan. Tertularnya di situ. Bercampurlah laki-laki dan perempuan. Kita buat acara tapi kita buat acara keislaman. Tapi yang kita terobos apa? Batas-batas keislaman. Campur tuh laki-laki perempuan. Kita nggak sadar tuh. Kita buat acara Maulid Nabi. Kita suruh perempuan tampil. Sambil pakai hadroh joget-joget. Kadang-kadang kita ini di otak kita ini sedang didiskriminasi oleh urusan-urusan dunia dan mengkerdilkan agama di dalam pikiran kita sendiri. Begitulah kita sekarang. Nah sama dengan yang tadi. Kita tanpa sadar dimatikan agama kita oleh figur. Dimatikan oleh idola. Tanpa kita sadari orang yang melakukan idola tersebut meraup keuntungan. Kita degradasi moral, kita degradasi agama, kita hilang akal, hilang akhlak, hilang ilmu, hilang agama. Mereka dapat untung, kita buntung. Buntung kita tidak satu. Kita buntung ekonomi, buntung agama, buntung akhlak, buntung moral. Habis Pak. Idola kita narkoba. Kita narkoba. Idola kita minum khamar, kita minum khamar. Apalagi kalau idolanya bilang, sini, duduk bareng minum. Astagfirullah wa atubu ilaih. Itu senangnya bukan main itu. Itu diceritain sampai seantera dunia itu. Sampai ditulis di Facebook itu. Tadi malam aku duduk dengan Cristiano Ronaldo. Alhamdulillah. Oh tuh. Langsung masuk ke Facebook. Di Facebook banyak yang komentar. Makanya kita katakan, yang komentar sama-sama gak benar.
Kita ini gila. Nah, bedanya dengan orang gila itu jelas kegilaannya. Orang sekarang gilanya nggak sadar. Yang dia gilakan adalah diri dia sendiri. Begini poin kita sekarang. Baik. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kita masuk, Pak. Kalau bahasa guru saya namanya sihir idol namanya. Kata beliau itu sihir idol Tuhan. Ya memang kita disihir dengan idola-idola itu. Seolah-olah mereka yang idol itu, mereka yang mendapatkan figur itu menjadi poin penting. Nah sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengembalikan ini. Yang pertama kata para ulama, figurkan baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan teriak maulid Nabi, jangan teriak cinta Nabi kalau mencampurkan maksiat dengan agama. Tidak usah. Kenapa harus begitu Ustaz ngomongnya? Harus. Biar sesekali. Pedas itu kan tidak apa-apa. Yang penting tegas. Jangan mencampurkan sesuatu yang sifatnya maksiat dengan urusan agama. Kontradiktif. Apa contohnya? Membuat perayaan Maulid Nabi, membuat perayaan Isra Mi'raj dan lain sebagainya, tapi menghadirkan hal-hal yang tidak senonoh. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita memfigurkan Nabi? Perbanyak. Kalau kata Ustadz Felix Sow itu, coba setiap rumah punya satu buku sirah nabawiyah saja. Dan orang tuanya membacakan kepada anaknya. Kira-kira ada enggak berpengaruh? Mesti ada. Meskipun enggak banyak, paling tidak 1, 2, 3 mesti ada. Sehingga mereka enggak kenal yang namanya figur-figur barat itu. Enggak kenal mereka. Dan kalaupun kenal mereka enggak akan memfigurkan. Tidak akan memfigurkan. Kenapa? Sudah ada yang difigurkan. Sudah ada yang diidolakan. Tanam dalam diri mereka. Kenalkan mereka sahabat Nabi. Banyak Pak buku-buku tentang sahabat Nabi itu. Cuma karena kita nggak mau baca aja kan. Capek kami baca Ustaz. Memang capek. Sekarang udah banyak video-video. Tontonkan mereka itu. Video-video yang baik gitu. Jangan video-video tabola bale aja terus. Itu terus yang didengerin. Nah, sekarang kan coba lihat tuh. Ini kita bukan dalam arti bukan Pak. Ini merusaknya begitu. Coba dengarkan tuh. Di mana-mana Pak. Masuk dalam toko ini, toko itu. Semua musiknya itu aja tuh. Tabola bale. Memang paham apa isinya apa gitu. Dulu ada namanya musik apa itu. Pokoknya banyak lah masalah musik ini banyak yang membuat kita penyakit kita tuh. Tahu-taunya ternyata artinya nggak benar gitu. Coba nih, sekarang itu banyak juga virus-virus Arab itu. Lagunya pakai bahasa Arab. Dikira selawatan. Ternyata la ilaha illallah merusak. Benar. Bapak Ibu tahu lagu? Pernah ada lagu namanya begini. Inta muskifayak alih tigrah ni haram alik. Itu kan bahasa Arab itu. Memang Arabnya Mesir. Bapak Ibu tahu nggak yang nyanyinya siapa? Non Muslim itu. Non Muslim yang nyanyi pun pakaiannya seksi itu. Kenapa banyak yang minat? Ya karena pakaian seksi itu tadi. Coba bayangkan. Ya Mesir itu lagu Mesir. Banyak gitu Pak. Banyak betul. Tapi ya begitulah manusia sekarang gitu. Manusia sekarang ya begitu. Ya mau gimana? Tapi gimana Ustaz cara kami menghapus? Jangan idolakan. Dan para public figure termasuk guru jangan ceritakan tentang orang-orang yang mohon maaf pelaku maksiat. Gak usah. Yang kita ceritakan sahabat Nabi. Apa yang tidak ada daripada sahabat Nabi? Orang kaya, figur orang kaya ada. Menjadi dermawan ada. Menjadi orang paling kaya ada. Menjadi orang baik ada. Apa yang gak ada? Kepemimpinan ada. Apa yang gak ada? Tidak ada satupun yang tidak ada Pak. Ada semua. Khalid bin Walid ada ahli perang. Mau contoh siapa kita? Siapa yang mau kita contohkan daripada orang barat yang ahli perang? Tidak ada Pak. Tunduk di bawah umat muslim. Perang Mu'tah, Romawi versus Islam. Perang Khaybar, Islam versus Yahudi. Selesai Pak. Apa? Konstantinopel semua muslim. Persia ditundukkan oleh Islam. Selesai. Muslim semua. Semua ini Pak, karena rasa sakit hati mengapa Islam bisa menaklukkan dunia. Disitulah mereka datang. Islam itu jelek, teroris, pokok harus dibencilah.
Kenapa? Karena keberhasilan Islam menaklukkan dunia. Persia runtuh, Romawi runtuh, Konstantinopel runtuh. Itu kan 3 negara, 3 kerajaan besar, Pak, di dunia. Pernahkah tercatat dalam sejarah Amerika menjadi kerajaan terbesar di dunia? Enggak pernah. Rata-rata itu dia, Pak. Sakit hatinya dalam sampai hari ini. Ingin menguburkan penyakit lama ini nggak bisa. Itulah yang dilakukan oleh Ratu Elizabeth terhadap Islam dan Raja Ferdinand untuk merusak Islam itu. Nah sekarang cara merusaknya begitu. Cari figurnya, siapa idolanya, dibiayain dan lain sebagainya. Dah terserah buat apapun. Dengan alasan hak asasi manusia dan toleransi. Rusak kita semua. Ustadz, itu perang pemikiran apakah itu? Semuanya perang pemikiran pokoknya. Mau politik, kayak mau budaya, kayak mau pendidikan, semua pokoknya kita diperang sekarang. Nah sekarang Pak, mohon maaf nih. Beberapa kali saya duduk dengan pengurus masjid. Beberapa kali duduk dengan masyarakat tuh jawabnya gitu. Ustadz, jadi kita ini sedang diperang dengan apa? Loh, kok baru nanya sekarang? Saya bilang, datang ke Nurul Yakin. Saya bilang, biar tahu. Karena memang perang pemikiran. Loh, sekarang Bu, mohon maaf, yang tua-tua aja tahu sekarang. Ustadz, sekarang ini kita sedang di perang pemikiran kan? Lah kok sadar Bapak nih dalam hati saya? Cuma saya nggak ngomong terang-terangan gitu. Nah, alhamdulillah Pak, kalau sudah banyak yang sadar. Sedikit demi sedikit. Kenapa? Kita sadar setelah kita dijajah. Setelah kita dijajah baru kita sadar. Baik. Nah ketiga, apa yang harus kita lakukan? Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsana ta'wila. Kalimat ini oleh para ulama di garis besar, Pak. Nabi, makanya qudwah hasanah, uswatun hasanah. Kemarin kan Maulid Nabi kan? Nah, Maulid Nabi harusnya bercerita tentang itu. Bagaimana kita kembali kepada ruhnya agama yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap tahun Pak kita peringati Maulid Nabi itu, yang datang rame. Tapi kenapa kok sholatnya sedikit gitu kan? Yaitu penyakit kita bersama sebenarnya, yang harus menjadi PR kita bersama. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Abang mentang-mentang jadi contoh aja. Silakan Bang Endar. Benar. Yang tebal ya. Benar. Bang Rom, aman kan? Aman. Ini tolong disampaikan ke Pak Ooi. Nah, siapa tahu ide yang cemerlang begini kita bisa. Ada Pak Tengku, ada Pak Daniel, banyak. Insya Allah Nurul Yakin tidak kekurangan itu Bang. Bisa itu, cuma mau apa tidak kan gitu. Baik, itu yang poin penting. Saya pernah ceritakan sama Bapak Ibu kan. Jangankan Nurul Yakin, anggota dewan ditawarkan oleh pimpinan Muhammadiyah untuk beli buku Umar bin Khattab. Apa kata dia? Tolong Muhammadiyah belikan dulu. Coba Muhammadiyah disuruh belikan, anggota dewan nggak punya duit untuk beli begitu. Yang disuruh adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah suruh beli buku Umar bin Khattab untuk para anggota dewan yang ada di sono. Itu disampaikan. Masa beli buku Umar bin Khattab? Bilang aja nggak mau baca, selesai. Itu penyakit kita. Tapi betul Pak, salah satu itu. Yang kedua sebenarnya bukan hanya itu saja Bang. Yang kedua, coba hadirkan figur-figur itu di sini.
Dalam kajian-kajian tuh minta hadirkan figur-figur ternama itu. Misal, contoh, misalkan Ibnu Hayyan. Coba suruh kulit itu Ibnu Hayyan itu. Ini saya kasih contoh Pak. Ada namanya Ustadz Adi Hidayat. Sekarang ini beliau sedang ngajar, beliau punya kelas di salah satu universitas di Bandung itu. Apa kata mahasiswanya? Beliau fasilitasi per mahasiswa 2 juta. Hanya untuk beli buku. Difasilitasi 2 juta untuk beli buku berbahasa Inggris. Nanti untuk orang-orang yang berada dalam yang masuk dalam kategori keilmuan tersebut, beliau jelaskan secara detail. Nah, kita butuh yang begini. Akhirnya apa? Mereka kenal. Mahasiswa S3 kenal Pak siapa Ibnu Hayyan secara detail. Siapa bapaknya, hafal berapa juz, kapan hafal, dan bagaimana orang tuanya membuat mereka hafal Al-Quran. Itu yang paling penting bagi kita. Karena kita ingin mengambil ibrahnya itu tadi. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Nah, kita butuh yang begitu gitu. Nah, artinya ya memang berkorban itu penting gitu. Berkorban itu penting. Ya kayak Bang Endar misalkan selaku ketua Basnas sekarang, itu bisa saja disisihkan itu dari dananya itu. Nah, kita kasih. Nah, kalau seandainya ngasih satu, otomatis kan semua juga dikasih kan begitu. Bukan hanya 1-2 orang aja yang dikasih. Nah, fasilitasi bisa. Coba aja disambut Bang Romi gitu. Paling tidak dalam rumah kita 1 buku saja Sirah Nabawiyah. Semesti kenal kita Pak. Nanti kalau butuh, ya tinggal kita ceritakan. Nah, setelah Bapak Ibu baca, kalau mau kita ceritakan, kita ceritain nih Pak. Per orang kita ceritain di sini. Sahabat-sahabat Nabi. Ada 600 lebih Pak sahabat Nabi itu. Banyak. Cuman kan yang kita kenal kan cuman itu aja. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin. Karena sering kita dengar. Tapi masih ada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Urwah. Dan masih banyak sahabat-sahabat yang tidak tertulis. Itu bagus juga idenya Bang Romi. Bisa disambut Bang. Mungkin disampaikan dengan Pak Ooy. Ya mungkin paling tidak jamaah tetap Masjid Nurul Yakin dulu kan begitu. Dimulai dari jamaah tetap Masjid Nurul Yakin. Nah, kalau yang kaya-kaya nih, yang mampu. Sebenarnya bukan persoalan kaya tidak kaya nih Pak. Ini persoalannya kalau memang bisa mendapatkan buku gratis. Nah ini saya kasih contoh. Saya minta maaf ya. Saya bukan membandingkan. Jadi ada salah seorang misionaris. Salah seorang misionaris ini untuk menyebarkan buku dia, mereka cetak sekian banyak buku. Mereka kasih gratis. Termasuk Syiah. Itu mereka kasih gratis. Tahu Bapak Ibu siapa yang dapat? Saya dapat. Dalam hati saya, ya kurang ajar yang ngasih buku nih. Gitu. Ya memang dia nggak tahu kita kan. Yang ketiga, saya sampaikan. Salafi Wahabi. Saya tak sedang mengkritik ya, tapi Salafi Wahabi. Bapak Ibu boleh datang ke Mekah itu. Bukunya dibagikan gratis itu. Tebal-tebal itu. Cuma untuk menyebarkan paham mereka. Mengapa kita nggak bisa begitu? Buku Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Syekh Hasim Al-Asy'ari. Ada terjemahan bahasa Indonesia. Coba sebarkan itu. Bukunya tipis saja. Cerita-cerita. Yang kayak gitu-gitu Pak. Tapi hati-hati. Kenapa? Kita berlawanan dengan kawan kita sendiri sekarang. Kami keliling Pak. Mohon maaf saya keliling kemarin. Di book fair itu, book fair. Banyak saya temukan di book fair di mana-mana, baik Islamic book fair dan lain sebagainya. Itu banyak buku yang bercampur aduk. Ini cara mereka merusak kita. Memang kita harus punya cara memang untuk melawan mereka. Mereka mencetak buku, bukunya Islam, tapi dalamnya sudah ada unsur Syiahnya gitu. Mereka Islam, tapi sudah ada di dalam buku itu campuran pola pikir yang dirusak gitu. Jadi disebarin tuh, jualnya murah Pak, bukan mahal, murah saja. Maka mengapa anak-anak sekarang juga lebih kenal dengan para filosof barat itu ya karena memang menjual buku filsafat barat ini juga tidak terlalu mahal sebenarnya gitu. Dibandingkan dengan buku yang Islam ini memang. Sirah Nabawiyah 200 lebih misalkan. Ibnu Khaldun 300 Muqaddimah gitu kan. Ya memang dengan buku yang mahal tadi mungkin ya itu tadi. Satu itu, yang kedua memang daya baca kita, memang minat baca kita kurang, sangat kurang. Indonesia termasuk negara yang paling sangat jauh ketinggalan daya minat Kemarin kita suruh baca mahasiswa, jawaban sederhana. Kami copy paste aja lah Pak, katanya, selesai. Katanya. Mahasiswa kita suruh baca, jawabannya selesai aja. Bapak jelaskan aja biar kami yang dengarkan. Gitu. Jawab. Itulah mahasiswa sekarang. Mahasiswa S1, S2 podo wae rek. Ngono tok. Bapak yang bacakan biar kami yang dengarkan. Awak bacakan tidur dia. Apa nama tak ketelempang gitu Pak. Astagfirullah. Itu ya Bang Endar ya. Bang Romi itu bagus juga Bang.
kalau memang bisa kita fasilitasi. Dan sudah ada, beliau sudah oke juga kan, dan beberapa para jamaah saya kira oke juga itu untuk membeli hal tersebut, paling tidak Sirah Nabawiyah itu. Nah, nanti sambil jalan ini kalau ada, enak memang kalau pada pegang buku sirah kita cerita, wah itu enak sekali itu memang. Cuman jangan pas lagi diterangin baca buku, akhirnya gak selesai itu. Nggak jadi yang cerita nggak juga ini nggak bisa didengarin. Baik, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Cukup ya? Silakan Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Pak? Barat ya. Mm-mm. Baik. Ya gimana mau dibenarkan orang dalam figurnya dia nggak benar memfigurkannya. Pak, yang namanya Barat itu, jarang Barat itu yang jujur itu jarang. Saya jujur-jujur aja kita kan Pak. Sebagian besar banyak para ilmu orientalis itu yang jujur itu 1-2 aja. Betul nggak Prof? Nanti bisa tanya sama Prof itu ya. Dari sekian banyak itu yang jujur sekian Pak. Ini saya kasih tahu nih contohnya, nggak usah jauh-jauh nih. Kalau mau cari video, cari yang benar. Nanti kita kasih tahu deh gitu, video-video yang benar. Karena gini, dulu ada video tentang Nabi Muhammad. Itu nggak benar tuh. Foto Nabi Muhammad wajah. Nanti kapan waktu kita cerita mengapa Nabi Muhammad itu nggak boleh ditampakkan dengan wajah. Itu salah satu kenapa yang tidak dibenarkan. Jadi Pak, mohon maaf. Itu tergantung penulis ya. Dan tergantung siapa yang berkuasa. Figur Muhammad itu kenapa ditentang oleh umat muslim? Bukan hanya dalam video yang Bapak sampaikan. Saya pernah temukan Pak. Banyak di Eropa itu, di barat itu, yang memfigurkan figur Nabi tapi bertentangan. Dan dia nggak paham sejarah. Itu masalah betul Pak. Masalah benar itu. Bukan kecintaan yang didapat, tapi kebencian. Betul, akhirnya apa? Bencinya orang Eropa terhadap Muhammad itu gara-gara itu. Sekarang baru Pak tahu mereka, oh enggak seperti yang diceritakan. Bapak Ibu mau tahu bagaimana cerita-ceritanya Muhammad di sekolah-sekolah mereka itu? Kata guru saya itu. Diceritakan jeleknya Pak. Serius. Lah kalau kok kita ngikut menceritakan yang jeleknya Muhammad, berarti ternyata kita bagian daripada mereka. Nah yang harus kita lakukan sekarang satu. Itu tadi, orang tua bacakan tuh. Jangan malas bacain sama anak. Orang tua yang bacakan itu. Ambil buku sirah, cari yang tipis. Ar-Rahiq Al-Makhtum kecil. Sirah Nabawiyah yang paling besar, Fiqh Sirah punyanya Syekh Ramadan Al-Buti tebal. Kecapean bacanya, cari yang kecil. Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kalau mau lagi yang lebih bagus, lagi yang bergambar, ada. Sirah Nabawiyah 6 jilid. Harganya 3 juta. Ada di rumah saya sekarang tuh. Saya jual kebetulan. Enggak promosi, enggak promosi. Itu canda aja Pak. Itu berwarna. Sampai nama-nama kotanya ada disebutkan sejarah semua ada di situ. Maksud saya sederhana aja Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak bacakan kepada anak ini sirah sebelum tidur. Sebelum tidur. Jangan yang dibacakan dongeng-dongeng terus. Itu dulu Petruk begini. Yang kita bacakan Petruk, yang dalam benak mereka ya Petruk, Bobo. Ini yang kami kecil dulu lah kan begitu. Kalau Pak TI nggak tahu lah dulu kecilnya gimana kan gitu. Yang diceritain apa gitu. Yang kedua video. Video ini, nah sekarang video ini memang dampak negatif kita sekarang besar Pak dalam video ini. Harus ekstra mencari video. Satu, video pertama Israiliyat. Sudah banyak. Contoh filmnya film Nabi Yusuf. Itu yang menulis orang-orang yang membuat itu orang-orang yang terjangkit virus Israiliyat. Makanya banyak tambahan-tambahan. Yang kedua Syiah. Yang ketiga Barat. Misionaris, ya orientalis. Ini banyak. Nah sekarang
bagaimana cara kita mencari video yang benar, yang benar? Nah, kapan waktu kalau Bapak Ibu butuh videonya saya enggak bisa sampaikan karena memang saya taunya namanya saya juga lupa nama videonya apa gitu. Yang jelas ada tulisannya Ar-Risalah berbahasa Arab Fushah, itu dibuat oleh orang-orang Yaman biasanya kalau enggak salah itu. Nah, cari videonya. Dalam berbahasa Indonesia sudah banyak juga. Sekarang ada namanya videonya memang kartun ya, itu Al-Qalam. Saya tidak dalam sedang promosi. Nanti di-cut aja yang terakhir kalau takut promosi. Tapi yang begini-begini penting. Cerita-cerita begini, video-video. Karena kalau tidak, mohon maaf Pak, saya sudah terjebak. Dan kami terjebak dalam sekian banyak video. Al-Manar ternyata bukan. Yang itu ternyata Syiah. Yang ini ternyata Israiliyat. Banyak video-video ini yang ternyata Israel. Yang dibuat bukan orang Israel yang buat, tapi terindikasi Israiliyatnya banyak. Israiliyat itu apa Ustaz? Israiliyat itu cerita-cerita yang ditambah-tambahkan, yang tidak benar tapi ditambah-tambahkan gitu. Oke Bapak Ibu ya. Dan figur Nabi itu sebenarnya mengapa tidak wajahnya tidak boleh ditampilkan? Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang kalau Allah izinkan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita punya potensi yang besar dari ide-ide cemerlang untuk kembali membangkitkan sirah nabawiyah. Insya Allah ini masanya kita. Ini zamannya kita. Insya Allah zamannya Islam bangkit. Amin ya Rabbal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata maswahum. Allahumma ya Rahman. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.